Halo guys, jadi video ini adalah part keempat dari video tentang demo Sound System Wisdom di Pangkalan Bun pada tahun 2025. Video ini merupakan jawaban dari seorang peserta yang mempertanyakan kenapa sih speaker Wisdom itu yang 18 in transducernya aja itu sekitar 2 jutaan harganya, tapi saat berbentuk sepaket dengan boxnya bisa jadi 7 jutaan atau 8 jutaan gitu ya. Jadi harga boxnya itu bisa jauh lebih mahal 2 kali atau 3 kali lipat dari harga transducernya. Nah, jadi Om Daniel menjelaskan kenapa boxnya bisa lebih mahal, dan penjelasan Om Daniel ini bisa juga kita anggap sebagai panduan tentang standar keberhasilan box subwoofer itu khususnya seperti apa. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Speakernya 2.250.000, masuk ke box harganya 7,5 juta. Berarti boxnya aja berapa? 5.250.000. Neng kene untuk rong pasang Pak Daniel. Rata-rata begitu. Apa sih istimewanya boxnya? Kenapa lebih mahal? Bisa sampai 5.250.000. Ini yang mau kita bahas. Kenapa box build up pabrikan ini harganya mahal? Baik. Kalau kita bicara speaker secara teoritis, ini kan teoritisnya ya. Satu speaker ditambah satu speaker harusnya mendapatkan kenaikan desibel itu berapa? Minimalnya. Satu speaker dengan box yang baik ditambah satu speaker dengan box yang baik itu harusnya naik berapa desibel? Ayo, ini soundman harus tahu. 3. Hah? 3. Hati-hati, ayo buka Google nanti, satu speaker plus satu speaker harusnya naik berapa? Yang minimalnya diharapkan dengan box yang baik itu minimal 3 desibel. Harus tercapai kalau boxnya benar. Oke guys, jadi teori yang digunakan oleh Om Daniel ini dapat kita sandarkan ke dua buah buku ini ya. Yang pertama itu judulnya Sound System Engineering, dan yang kedua judulnya itu adalah Handbook for Sound Engineers. Ada sebuah istilah yang dikatakan sebagai penjumlahan daya akustik. Sederhananya, ini mengatakan bahwa dua buah speaker identik akan menghasilkan peningkatan SPL plus 3 dB dibandingkan dengan satu buah speaker ya. Jadi apa yang diutarakan oleh Om Daniel ini memang ada dasarnya di dunia sound system. Yuk kita lanjut. Bukan terus speaker Wudo telanjang ditambah satu speaker telanjang, nah bukan gitu. Satu speaker di dalam box tambah satu speaker di dalam box yang sama harusnya minimal naik 3 D. Jadi kalau satu speaker 100 desibel, dua speaker berarti 103 D. Itu target minimalnya sebuah box dikatakan bukan bagus, baru baik, baru benar gitu. Nah yang jadi masalah ini di sini, banyak orang bikin box banyak-banyak, 8 box sekali bawa, suaranya cuman kayak 4, nggak sesuai dengan jumlah boxnya. Kenapa? Karena penambahan antar box ini tidak mencapai hasil minimal 3 desibel. Contoh, misalnya satu box 100, naiknya cuma 101,5. Lah ini yang merugikan kita dalam bermain sound. Itu namanya Anda rugi, udah bawa banyak-banyak, suaranya cuma kayak 4 box. Akhirnya ditambah equalizernya, jedek, gak ini tambahin neh. Kedengeran 8, tapi brodol kabeh. Berangkat kalau kata orang Pontianak. Wah, speaker saya berangkat 10 biji Pak tadi malam. Berangkat kemana? Ke Mekah. Ya, baik, kita akan coba tes antara satu box HP1018 ditambah dengan satu box ini, kenaikannya jadi berapa? Inilah kenapa boxnya lebih mahal dari, ya buat teman-teman, buat ini aja, buat apa namanya, satu pengetahuan supaya nanti di rumah masing-masing bisa menguji boxnya masing-masing. Jadi buat saya tuh soundman tuh minimal ya harus punya alat ukur S, karena gunanya bukan cuma buat balapan, bukan, gunanya banyak itu. Ya. Oke, baik, kita akan tes satu box ditambah satu box hasilnya jadi berapa. Nanti yang 21 juga kita tes, nggak apa-apa, ini custom tapi harus memenuhi target yang sama, yang atas build up, yang bawah custom. Bukan berarti custom nggak bisa gitu, maksud saya bisa selama pembuatan boxnya baik gitu.
Oke, kita tes yang build up dulu. Satu box ini yang nyala cuma satu box. Ya, ini lanternanya saya kecilin lagi. Satu ya suaranya segitu tok. Kita tes berapa hasilnya? 119,7. Oke. Sekarang tak tambah satu box lagi. Tadi targetnya berapa? Plus 3 desibel. Berarti harusnya jadi berapa? 119 tambah telu. 122 ya. 122,7 target minimalnya box ini dikatakan baik, belum bagus gitu, baru baik gitu. Ya. Oke, kita tes 2 box. Sudah Mas Eko? Dengerin ya. Berapa disebutkan Mas? Dilihat boleh, nanti dikira saya bohong lagi. Berapa Mas? 129,5 desibel. Wes hitung sendiri naik berapa? Naik 10 desibel. Nanti di rumah dites masing-masing boxnya. Oke, siap. Naik piro? Cek tapi ya. Malah minus. Lah ini yang banyak malah minus kadang-kadang. Siji banter loro malah raban. Raban. Ayo, yang bisa sampai 10 desibel jos tak akoni. Enggak usah lah 10. Bener-bener plus 3 aja. Itu sudah cukup, Bang. Sudah standar, sudah sangat baik dibawa kemana-mana gitu. Enggak rugi kita gitu. Oke. Itulah box build up itu mahalnya ada di situ. Lah saya tanya lagi, kalau speakernya tak ganti dengan speaker yang lebih bagus gimana? Harus diganti dengan speaker yang lebih bagus, suaranya lebih bagus enggak? Gitu kira-kira. Hah? Belum tentu. Soalnya ini sudah melalui riset dan development yang bertahun-tahun. Nah itu mahalnya ada di situ. Kita udah nggak usah uji coba lagi. Wis walaupun speakernya 2.250.000, ya itu yang terbaik buat box ini. Mau diganti yang 5 juta juga suaranya nggak lebih bagus gitu. Paham maksud saya Pak? Nah ini. Jadi Anda beli mahal tuh beli biaya risetnya. Daripada Anda bikin box dicoba gagal, dipotong maneh, ganti speaker maneh. Nah, akhirnya tak ketemu-ketemunya. Ya ini kecenderungan di Indonesia itu rata-rata begitu. Kalau denger box 5 juta itu dibilang mahal, tapi nggak tahu bahwa yang kita bayar mahal itu waktu dan risetnya. Itu Pak. Nggak perlu lagi diganti speaker Ricky, speaker Kui, speaker Kai, nggak bakal lebih bagus, wis toh. Balik lagi uang saya ini tukang, saya ini yang pegang produk Wisdom, udah saya coba dengan semua speaker Wisdom. Yang terbaik ya tetap ini. The best gitu. Mau ditambah 4, tambah 6, ya makin naik. Nih ya, ini box build up ya. Sekarang kita bikin box custom. Ini 21-nya custom Jawa Timur, tapi menyesuaikan skema dari pabrik kita persis. Jadi saya nggak impor boxnya, kenapa? Kegedean. Kalau diimpor satu kontainer cuma dapat 30 biji, rugi. Harganya jadi mahal, nggak kebeli gitu. Makanya saya cuma jual speakernya. Kalau mau boxnya bisa order ke kami. Oke, ini
speakernya 4250, boxnya kisarannya 4250 juga. Jadi kurang lebih 9 juta satu box. Oke, kita dengerin yang 21 ini aja. Satu, ya. Bukan berarti box custom nggak bisa gitu. Ini buktinya kalau box custom bisa, tapi pembuatannya harus bener gitu maksud saya. Jangan kok wah sing iso mung box belap, enggak. Box custom pun bisa. 21 ini satu biji ya. Oke, sudah Mas. Satu biji ya. Berapa Mas Arif? 117,5. Targetnya 3. Berarti berapa? 120,5 tambah 1. Ayo. Sudah? Oke. Oke, siap. Targetnya 120,5 ya kan? Berapa hasilnya Mas? 124,6. Saya nggak bohong. Box custom juga bisa, bukan nggak bisa. Bukan berarti saya jelek-jelekin box custom, enggak. Cuman kalau kita bikin box custom ya perhatikan prinsip-prinsip seperti ini. Kita uji dulu gitu. Jangan kok uji cuma 2, ya 2, ntar 3, ntar 4, ntar 6, kayak gitu. Harusnya makin nambah, makin nambah, makin nambah. Seperti itu. Mau diukur dari mana aja juga sama, mau di sini, mau di sana, ya sama gitu. Hasilnya pasti naik di atas 3. Minimal sekali kalau dapat 3 desibel itu udah dikatakan bagus, baik gitu. Artinya di bawah itu udah nggak rugi kitanya gitu. Soalnya banyak Pak, jangan kok di sini. Kita di Jawa Timur aja dulu sound battle yang saya branding, Minion Jember. Saya datang pertama itu 16 box. Saya ukur SPL-nya udah beda-beda. Enak sing 110, 105, 112, enak sing 101. Begitu dijumlahin, jumlah totalnya ini nggak bisa naik 333, cuma 1,5, 2, 1, ya rugi. Bawa 16 box, suaranya cuma kayak 10. Ini yang sering jadi problem di Indonesia. Oke guys, itulah penjelasan Om Daniel kenapa box subwoofer itu biasanya jadi mahal harganya, terutama yang berkualitas gitu ya. Kalau punya saya di rumah sih harganya nggak mahal ya. Pantesan kayaknya setelah ditambah jadi 2 box, dari 1 box itu penambahan SPL-nya nggak begitu jauh sih. Apa saya harus ganti box ya? Kalau punya kalian gimana? Setelah ditambah jadi 2 box, dari 1 box, jauh meningkat nggak SPL-nya?